Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sobat semua, pernahkah kalian menyaksikan bagaimana sebuah bangsa membanggakan teknologi buatan tangan manusia, seolah mereka kebal dari kehancuran? Pernahkah kalian membayangkan, ketika kebanggaan itu berubah menjadi kesombongan yang justru mengundang murka Allah? Simak cerita ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kalian dalam menyebarkan kisah-kisah penuh pelajaran. Di tengah gurun tandus Negev, berdiri sebuah fasilitas yang tidak pernah dibuka untuk publik. Tempat itu tidak ada dalam peta resmi, tidak disebut dalam berita, dan dijaga ketat oleh ratusan personel bersenjata lengkap. Bangunan beton bertingkat dengan pagar berlapis kawat listrik itu dikenal oleh para elit militer Israel sebagai proyek terang abadi. Namun kenyataannya, di sanalah disimpan kegelapan paling mengerikan, ratusan senjata nuklir aktif, dan teknologi penghancur massal tercanggih yang dirahasiakan dari dunia. Fasilitas ini dibangun diam-diam selama puluhan tahun, dibiayai dengan dana militer rahasia dan kerjasama ilmiah yang tak pernah diumumkan. Mereka mengklaim bahwa teknologi ini adalah puncak kejayaan peradaban, simbol superioritas dan kekuatan penuh negara mereka. Para jenderal berkelakar bahwa satu peluru dari sini bisa menghapus kota dalam sekejap. Mereka tertawa-tawa di ruang konferensi mewah, bangga atas apa yang mereka ciptakan. Padahal, di balik semua itu, mereka tengah menyimpan bara api yang menunggu saatnya untuk menyala. Sang Perdana Menteri kala itu bahkan menyebut fasilitas ini sebagai jantung pertahanan bangsa. Ia mengadakan kunjungan rahasia, memberi pujian kepada para ilmuwan yang bekerja tanpa nama, tanpa pengakuan, tapi disebut sebagai penjaga eksistensi negara. Mereka menamakan sistemnya perisai cahaya. Tapi sesungguhnya, yang mereka bangun adalah tungku kematian yang bisa melahap seluruh negeri. Seiring waktu, kesombongan mulai tumbuh di dada mereka. Tidak ada rasa takut, tidak ada kerendahan hati. Mereka yakin, tak ada satu kekuatan pun di dunia ini yang mampu menyentuh mereka. Tapi, mereka lupa bahwa Allah tidak pernah tidur. Dan sesuatu yang disimpan terlalu lama, akan mencari jalan untuk meledak, entah lewat tangan manusia, atau lewat kuasa alam yang tak bisa dikendalikan. Kebanggaan berubah menjadi kelalaian. Kelalaian menjadi bahaya. Dan bahaya itu mulai mendekat, pelan-pelan, tak terlihat dibawa oleh tiupan angin panas dari arah hutan kering yang selama ini mereka abaikan. Musim panas tahun itu datang lebih awal. Suhu di gurun Negev melonjak drastis, jauh di atas normal. Rekor suhu tertinggi dalam 100 tahun terakhir tercatat di angka 51 derajat Celcius. Udara panas terasa seperti membakar kulit. Tanah mengering, retak-retak. Pepohonan meranggas. Daun-daun berubah menjadi serpih kertas kering yang mudah tersulut api. Namun, di ruang kendali fasilitas nuklir di Mona, para teknisi sibuk memantau angka dan grafik. Tidak ada satupun yang peduli dengan alam di luar pagar beton tinggi mereka. Pendingin utama beroperasi penuh untuk menjaga stabilitas suhu dalam reaktor, tapi mesin itu bekerja keras melawan panas alam yang tak pernah mereka perhitungkan sebelumnya. Di sekeliling kawasan militer itu, vegetasi semak dan hutan kecil terbentang liar. Bertahun-tahun dibiarkan tanpa penanganan. Daerah itu dianggap sebagai zona mati, tidak penting, tidak berisiko, dan tidak masuk anggaran pengamanan. Namun, keputusan untuk mengabaikan alam akan terbukti sebagai kelalaian besar. Sore itu, angin gurun bertiup kencang. Percikan api kecil dari kabel listrik yang terjulur di sebuah pos pemantau memercik ke semak kering. Tak ada yang melihatnya. Tak ada yang memadamkan. Dalam hitungan menit, api menjalar cepat, melahap semak, pohon, dan menyebar bagaikan lidah iblis yang menari di antara angin. Tim pemadam lokal kewalahan. Alat penyiram otomatis rusak sejak tahun lalu, dan laporan kerusakan tidak pernah diproses karena dianggap bukan prioritas. Api terus merambat, dan sekarang hanya berjarak kurang dari 1 kilometer dari dinding luar fasilitas. Alarm kebakaran mulai berbunyi, tapi suara alarm itu tenggelam dalam perdebatan para pejabat di ruang atas. Mereka sibuk memperdebatkan protokol evakuasi, bukan untuk rakyat, tapi untuk dokumen penting dan beberapa chip logika nuklir yang dianggap lebih berharga daripada manusia. Seorang teknisi muda dengan wajah panik melaporkan bahwa suhu di sekitar gudang penyimpanan uranium aktif mulai naik drastis. Tapi atasannya menyuruhnya diam. Itu hanya efek luar.
tidak akan tembus ke dalam. Bangunan kita tahan api. Katanya dengan percaya diri buta. Mereka lupa bahwa bukan hanya api yang berbahaya, tapi gas, tekanan, dan reaksi berantai kimia bisa muncul dari satu titik panas. Satu titik panas yang sekarang menyentuh pintu logam terakhir sebelum memasuki ruang penyimpanan utama. Api terus menjalar. Asap hitam mulai terlihat dari kejauhan. Tapi belum ada evakuasi. Belum ada perintah darurat. Semua orang masih merasa aman di balik tembok tinggi buatan manusia. Mereka lupa bahwa panas dari langit bukan mainan. Bahwa alam sedang menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa. Dan musim panas kali ini bukan musim biasa. Ia datang membawa pesan. Pesan yang akan ditulis dengan kobaran api dan ledakan tak terbayangkan. Langit di atas Dimona mulai berubah warna. Asap hitam membumbung tinggi, membentuk payung gelap yang menutupi mentari sore. Bau terbakar menyusup hingga ke dalam ruang kendali fasilitas nuklir, memaksa para staf untuk mengenakan masker. Tapi tidak ada yang benar-benar paham seberapa serius kondisi di luar tembok itu. Di luar pagar barak militer, api telah mencapai zona industri ringan. Beberapa tangki penyimpanan bahan kimia terbakar, meledak satu persatu seperti mercon raksasa. Suaranya menggema, menakuti warga sipil di desa sekitar, yang tak pernah tahu bahwa mereka tinggal di dekat gudang kematian. Sirene berbunyi di seluruh penjuru fasilitas. Laporan darurat dikirim ke pusat komando militer. Namun tanggapannya lambat. Sistem informasi terputus-putus, karena jaringan listrik mulai terganggu oleh panas dan percikan api. Sementara itu, di ruang pendingin reaktor, teknisi menemukan hal yang lebih mengerikan. Suhu di dalam sistem bahan bakar nuklir naik 18 derajat dalam waktu 30 menit. Pendingin utama gagal menjaga stabilitas. Unit cadangan tidak merespons. Sistem backup, yang katanya tahan bencana, justru tidak menyala sama sekali. Mesin-mesin itu sudah tua, tak pernah diuji selama bertahun-tahun. Ini mustahil, bisik seorang ilmuwan senior, wajahnya pucat pasi. Reaktor kita tidak seharusnya bereaksi seperti ini. Tapi semuanya sudah terjadi. Api telah menyusup ke ventilasi bawah tanah. Percikan bara menyentuh kabel-kabel bertekanan tinggi yang tersambung ke sistem penyimpanan isotop uranium dan plutonium. Dalam hitungan detik, suhu melonjak. Katup-katup pengaman mulai meleleh. Ledakan kecil terjadi di ruang isolasi tahap 1, mengguncang bangunan dan membuat beberapa dinding retak. Para penjaga mulai panik. Beberapa dari mereka mencoba kabur. Tapi gerbang utama terkunci otomatis saat sistem bahaya aktif. Mereka terjebak di dalam benteng yang kini berubah menjadi tungku raksasa. Dari atas langit, sebuah drone pengintai yang sedang patroli merekam pemandangan mengerikan. Kobaran api mengepung bangunan utama, asap tebal menggulung seperti naga hitam, dan gemuruh dari dalam tanah terdengar seperti raungan raksasa yang baru saja bangkit. Komandan pusat mencoba menghubungi dinas evakuasi, tapi sinyal radio terganggu. Dalam kekacauan itu, terdengar teriakan, ada kebocoran radiasi di sektor 3. Semua menjadi diam sejenak. Kalimat itu adalah pertanda awal dari bencana besar. Karena kebocoran di sektor 3 berarti satu hal, reaktor sudah mulai terbuka. Dan bila tekanan tidak dikendalikan, maka hanya tinggal waktu sebelum ledakan termonuklir terjadi. Bukan karena senjata, tapi karena kelalaian dan kesombongan manusia. Dari langit, bara api turun. Bukan dari pesawat, bukan dari musuh, tapi dari alam yang selama ini mereka remehkan. Bara yang menyusup lewat akar, melangkah lewat udara, dan kini berdetak dalam jantung kematian buatan mereka sendiri. Detik-detik menuju kehancuran telah dimulai. Di dalam ruang kendali fasilitas nuklir Dimona, suasana berubah menjadi neraka. Lampu darurat berkedip merah. Sirine meraung tanpa henti, menenggelamkan suara perintah dan teriakan panik. Para ilmuwan berlarian di antara panel kendali yang tak lagi merespons. Monitor menampilkan angka-angka yang melonjak liar. Suhu reaktor, tekanan internal, kadar radiasi, semua menembus batas aman. Beberapa teknisi mencoba menutup katup pendingin manual. Tapi panasnya luar biasa. Sarung tangan pelindung meleleh. Kulit mereka melepuh. Mereka teriak, lalu jatuh satu persatu. Di antara asap dan kepanikan, para perwira tinggi berdebat, bukan soal penyelamatan nyawa, tapi soal prosedur tanggung jawab dan siapa yang harus disalahkan. Kau yang abaikan peringatan,
bentak satu insinyur senior. Tidak. Ini salahmu, kau yang tunda penggantian sistem cadangan, balasnya. Sementara itu, di bawah tanah, kobaran api telah menyusup ke dalam bunker logam yang menyimpan bahan uranium tingkat tinggi. Tangki-tangki berlapis pelindung mulai memanas, berdesis, dan bergetar hebat. Lalu, terjadi sesuatu yang tak bisa dihindari. Pukul 1.46 dini hari, sensor tekanan di tangki utama menunjukkan lonjakan ekstrim. Seorang petugas sempat berteriak, reaksi kritis mulai terbentuk. Tapi sudah terlambat. Pukul 2.14, terdengar suara ledakan pertama. Kecil, nyaris seperti dentuman bawah tanah. Tapi ledakan itu menjadi pemicu. Sebuah reaksi berantai dimulai. Secepat kilat, tangki uranium meledak secara bertahap, memicu pelepasan energi setara ribuan ton TNT. Rantai reaksi memicu pelelehan inti reaktor. Zat radioaktif menyembur keluar, menciptakan gelombang panas dan cahaya yang menembus malam seperti fajar kiamat. Ledakan kedua, jauh lebih besar, menghancurkan seluruh bangunan pusat. Gelombang kejutnya meratakan struktur beton bertulang setebal 2 meter. Menara pemantau runtuh. Antena komunikasi meleleh. Para penjaga yang berada di luar ruangan langsung terpanggang oleh gelombang panas. Warga sipil yang tinggal belasan kilometer dari lokasi bangun dari tidur mereka karena bumi bergetar. Jendela-jendela pecah. Lampu mati. Beberapa dari mereka melihat cahaya aneh dari arah selatan, seperti matahari kedua yang muncul dini hari. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah cahaya dari neraka dunia. Asap radioaktif naik ke udara. Langit berubah menjadi hitam pekat. Partikel-partikel mematikan terbawa angin, menyebar ke arah kota-kota lain tanpa bisa dicegah. Dan di tengah runtuhan fasilitas nuklir yang dahulu dibanggakan itu, hanya tersisa kawah besar, merah membara, tempat di mana kesombongan manusia dilumat oleh kuasa Allah yang tak bisa ditandingi siapapun. Di Mona kini tinggal nama. Angin pagi belum sempat berembus ketika gelombang panas terakhir menyapu seluruh wilayah Negev. Cahaya dari ledakan dini hari tadi belum sepenuhnya padam. Udara terasa berat, berbau logam dan terbakar. Burung-burung jatuh dari langit, satwa menggelepar tak bernyawa, dan tanah menghitam, hangus seperti dibakar dari dalam. Kota-kota kecil yang berada dalam radius 30 km dari pusat ledakan lumpuh total. Dimulai dari Yeruham, Beersheva, hingga Arad. Sistem komunikasi terputus. Listrik padam. Mobil-mobil berhenti di tengah jalan, dan para penduduk panik, tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tak ada pengumuman resmi. Tak ada evakuasi. Pemerintah sibuk menutup-nutupi. Media dikunci. Tapi kenyataan tidak bisa dibungkam. Langit berubah menjadi kelabu kehijauan. Partikel radioaktif mulai turun seperti debu salju neraka. Menyelimuti atap rumah, jalan raya, pepohonan, semua. Warga yang masih berada di luar ruangan mulai muntah, pingsan, dan kulit mereka melepuh perlahan. Mereka tidak tahu bahwa udara yang mereka hirup telah berubah menjadi racun mematikan. Pukul 6.12 pagi, satelit luar negeri menangkap citra satelit berupa kawah besar dengan diameter hampir 2 km. Fasilitas nuklir di Mona hilang. Bukan rusak, bukan hancur, tapi benar-benar lenyap. Tertelan oleh lubang api dan tekanan yang meledak dari bawah tanah. Dalam 6 jam setelah ledakan, total 5 kota kecil tidak lagi menunjukkan aktivitas kehidupan. Rumah-rumah terbakar pelan. Sekolah, rumah sakit, bahkan kantor-kantor pemerintah roboh seperti kota korek api. Tidak ada sirene ambulans. Tidak ada regu penyelamat. Mereka semua sudah lebih dulu mati atau melarikan diri. Radar internasional mendeteksi sebaran radioaktif yang menyebar cepat ke arah utara dan barat. Para ahli menyebutnya sebagai bencana nuklir buatan terbesar abad ini. Lebih dari Chernobyl, lebih dari Fukushima. Tapi anehnya, pemerintah masih bungkam. Dunia pun terkejut dalam diam. Dan bagi orang-orang yang hidup di sekitar wilayah itu, di Mona tak lagi dikenal sebagai pusat teknologi. Ia kini dijuluki dengan satu nama baru, Kawah Azab. Seluruh kota di sekitarnya lenyap dari peta resmi. Data geografis diperbarui. Citra satelit dikaburkan. Dan wilayah itu berubah status menjadi zona merah yang tak boleh dimasuki siapapun. Semua karena satu kesalahan. Satu keangkuhan.
Satu keyakinan bahwa manusia bisa menantang batas kuasa Allah. Kini, tanah itu menjadi saksi bisu, bahwa ketika langit murka dan bumi membuka mulutnya, tak ada teknologi, kekuatan militer, atau pagar setinggi apapun yang mampu melindungi manusia dari balasan yang telah lama disiapkan. Tak ada yang bisa menyangka bahwa negeri yang begitu membanggakan kekuatan teknologinya, pertahanannya, dan proyek rahasianya itu, akan porak-poranda hanya karena api kecil dari hutan. Namun inilah kenyataannya. Sebuah kenyataan yang tak bisa dibantah, bahwa ketika batas-batas moral dilanggar, ketika kesombongan menjadi pakaian resmi sebuah negara, maka azab dari Allah bisa datang dari arah yang tak pernah terduga. Setelah ledakan besar yang menghapus Dimona dari peta, ribuan jenazah tak pernah ditemukan. Mereka hangus, menyatu dengan tanah, hilang tanpa jejak. Tak ada pemakaman. Tak ada doa terakhir. Tak ada pelayat. Hanya senyap, dan bau kematian yang menyesakkan langit. Koran-koran internasional awalnya menutupinya. Pemerintah setempat mengaku bahwa kebakaran industri adalah penyebabnya. Tapi para ahli tahu, ini bukan sekadar kebakaran. Ini bencana nuklir yang ditutupi demi menjaga wibawa palsu mereka. Namun masyarakat mulai bertanya, mengapa bencana sebesar ini bisa terjadi di tempat yang begitu dijaga? Di fasilitas yang disebut-sebut sebagai simbol kekuatan? Mengapa tak satu pun sistem pertahanan bisa mencegahnya? Jawabannya sederhana, namun berat untuk diakui. Karena ini adalah azab dari Allah. Bukan sekadar kecelakaan teknis. Bukan hanya akibat kelalaian manusia. Tapi balasan dari langit atas kezaliman yang selama ini dipelihara. Atas rasa takabur, atas proyek-proyek yang mengembangkan kehancuran, atas ketamakan untuk menjadi penguasa dunia, dengan jalan yang busuk dan menindas. Kini, dunia terdiam. Mereka yang sebelumnya memuji negeri itu, mendadak bungkam. Mereka yang selama ini membela keangkuhan mereka, kini pura-pura tak tahu. Tapi bumi telah bicara. Langit telah mengadili. Dan api telah menjadi hakim. Sementara itu, awan kelabu masih menggantung di atas tanah tandus itu. Tak ada tumbuhan yang tumbuh. Tak ada burung yang berkicau. Hanya kawah merah yang berasap, seolah menjadi penanda bahwa disinilah dahulu berdiri sebuah bangsa yang percaya dirinya kebal dari murka Tuhan. Azab ini datang bukan tanpa sebab. Ini adalah pelajaran bagi seluruh dunia, bahwa sebesar apapun kekuasaan, secanggih apapun teknologi, bila digunakan dengan kesombongan dan untuk menindas makhluk Allah, maka kehancuran bukan hanya mungkin, tapi pasti. Karena Allah tidak tidur. Dan setiap kezaliman, pasti berujung balasan. Beberapa minggu setelah ledakan besar di Dimona, tanah itu benar-benar sepi. Tidak ada kendaraan masuk, tidak ada suara mesin, tidak ada nyawa. Hanya kawah raksasa yang mengepulkan asap, dikelilingi pagar-pagar robotik yang tak lagi dijaga manusia. Wilayah itu kini resmi ditetapkan sebagai zona larangan hidup. Pemerintah akhirnya tak bisa lagi menutupinya. Dunia internasional mulai membuka suara. Badan Nuklir Dunia menyebutnya sebagai bencana tingkat 8. Satu level lebih tinggi dari Chernobyl dan Fukushima. Tapi tetap saja, tidak ada investigasi. Tidak ada pertanggungjawaban. Hanya penghapusan data dan pengaburan fakta. Media pun perlahan berhenti membicarakan Dimona. Nama itu seperti dikubur bersama ratusan ribu ton beton cair yang ditumpahkan untuk menutup kawah maut tersebut. Namun ingatan manusia tak bisa dihapus semudah itu. Di luar zona merah, muncul bangunan-bangunan peringatan bertuliskan banyak bahasa. Tanah terlarang. Radiasi abadi. Jangan pernah masuk. Namun tak satu pun dari peringatan itu menyebut bahwa dulunya di sini berdiri pusat kebanggaan bangsa. Tak ada tugu penghormatan. Tak ada cerita kepahlawanan. Karena ini bukan tragedi biasa. Ini adalah akhir dari kesombongan. Dunia mulai belajar diam-diam. Negara-negara yang dulu ingin meniru proyek nuklir rahasia kini mundur pelan-pelan. Para ilmuwan teknologi militer diam membisu. Mereka tahu, satu kesalahan bisa menghapus peradaban dalam semalam. Dan rakyat mulai menyadari bahwa membanggakan kekuatan tanpa takut pada Allah adalah jalan menuju kehancuran. Langit mungkin tampak tenang hari ini. Tapi sejarah telah menuliskan sebuah kisah tentang negeri yang mengira dirinya tak terkalahkan. Hingga satu titik api dari hutan menghapus semuanya. Kini, tempat itu menjadi tanah kosong yang dikutuk. Tak ada kehidupan. Tak ada warisan.
Hanya debu dan bayang-bayang dari masa lalu yang penuh angkuh. Inilah akhir dari kisah Dimona. Akhir dari kebanggaan palsu. Akhir dari kesombongan yang dibungkus kecanggihan. Dan awal dari pelajaran besar bagi siapapun yang mengira dirinya bisa menentang takdir Allah. Karena sesungguhnya, ketika Allah murka, tak ada dinding baja, tak ada rudal, dan tak ada pangkat yang bisa melindungi siapapun dari azabnya. Jika cerita ini membuka mata dan menambah keimananmu, bantu channel ini dengan like, komentar, dan share ke teman-temanmu. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah.